Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. We think it was part of something much bigger. There was a package in his pocket. And what was it? It's Dante's Inferno. Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. I have no memory of taking that mask. You did? I just saw you. I want to know what I'm involved with. Why was someone shooting at you? Everything is out of focus. The people behind this would do anything to protect the truth. You have no idea what they're capable of. This is what I have been seeing. Look. This is not in the original painting. Here's another one. Prophecy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Dompet aman? Atau isinya yang gak aman? Kalau jawaban teman-teman santuy isinya yang gak aman, berarti kita satu server cuy. Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan membawakan alur cerita film thriller misteri tahun 2016 yang berjudul Inferno. Film ini bercerita tentang profesor simbologi dari Universitas Harvard bernama Robert Langdon yang diperankan oleh Tom Hanks. Berusaha menyelamatkan dunia dari virus buatan yang diberi nama Inferno yang bertujuan untuk memusnahkan setengah dari populasi dunia. Dan film ini dirilis pada bulan Oktober 2016. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuilah. Film ini diawali dengan seorang ahli rekayasa biologi yang terkenal karena pandangan radikalnya yang bernama Bertrand Zobris yang menjelaskan tentang overpopulasi manusia di bumi yang kian cepat, yang menurutnya mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan dan setiap warga di bumi diakibatkan dari overpopulasi manusia. Dia juga mengatakan, kita harus bertindak. Jika tidak, maka umat manusia akan punah dalam 100 tahun ke depan. Immediate action. The sixth extinction will be our own. Untuk menyelamatkan umat manusia, Zobris pun telah menciptakan super fever, yakni virus yang dijuluki Inferno, yang dapat memusnahkan setengah dari populasi manusia di bumi. Setelah menciptakan Inferno, dia pun kemudian dikejar oleh banyak pihak. Akhirnya, Zobris pun bunuh diri dengan melompat dari puncak menara Florence, Italia. Namun, sebelum bunuh diri, dia telah menyembunyikan virus Inferno tersebut di suatu tempat. Tell them, humanity is the disease. Inferno is the cure. Beralih ke scene selanjutnya, Profesor Universitas Harvard, Robert Langdon, terbangun di sebuah rumah sakit Florence, Italia, dalam keadaan amnesia ringan, tanpa mengingat apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Namun, terganggu oleh penglihatan-penglihatan yang mengerikan di alam bawah sadarnya tentang akhir zaman. Dr. Sienna Brooks, dokter yang merawatnya, memberitahunya bahwa dia menderita amnesia ringan yang diakibatkan oleh luka tembak terserempet peluru di kepala. Kemudian, seorang perawat memberitahu ada seorang polisi yang datang untuk menemui Robert Langdon, dan polisi itu ternyata bernama Vayenta. Yang ternyata polisi itu adalah seorang pembunuh bayaran, yang kemudian menembak perawat itu saat berjalan di lorong menuju ke kamar Langdon dan berusaha untuk membunuh Langdon. Namun, Sienna Brooks membantu Langdon dan mereka pun berhasil melarikan diri.
dan kemudian bersembunyi ke apartemennya. Dalam kondisi fisiknya yang masih lemah, Langdon kemudian memeriksa email pribadinya dan menemukan pesan yang dikirimkan oleh seseorang bernama Ignacio yang memberitahu bahwa mereka tidak bisa bertemu dikarenakan dia telah diincar dan diyakini bersembunyi dengan aman bersama sesuatu yang telah mereka curi. Dalam kondisi yang masih amnesia ringan dan lemah, ya tentu saja Langdon bingung dan lupa tentang hal ini. Kemudian saat berganti pakaian, Langdon menemukan sebuah tabung di saku jas yang ia kenakan dan dia sama sekali tidak mengingat dan pastinya kebingungan. Mengapa tabung itu bisa berada pada saku jasnya dan hanya bisa dibuka oleh sidik jarinya? Dari tabung tersebut, mereka menemukan sebuah proyektor gambar miniatur yang sudah dimodifikasi dari tulang manusia, yang menampilkan sebuah ilustrasi tentang gambaran kota neraka. Lukisan Botticelli ilustrasi Inferno dari mahakarya penyair terkenal, Dante. Langdon menemukan adanya sandi dengan beberapa huruf-huruf yang teracak dari peta tersebut. Huruf-huruf itu sama dengan penglihatan mengerikan yang selalu mengganggunya di alam bawah sadarnya tentang kota neraka dan akan siksaan para pendosa, pendusta diselimuti ruam, peramal dengan kepala yang robek, ular untuk para pencuri. Setelah mereka mengamati peta tersebut, mereka kemudian menemukan sebuah teks kalimat yang bertuliskan, kebenaran hanya dilihat melalui mata kematian. Kalimat yang ditulis oleh Bertrand Sobris. Mereka pun kemudian mencari tahu tentang Bertrand Sobris, pandangan radikalnya tentang overpopulasi manusia dengan penciptaan virus Inferno, hingga berita kematiannya melalui internet. Mereka pun segera menyadari bahwa huruf-huruf di peta itu adalah sebuah anagram dan merupakan petunjuk pertama dalam jejak yang ditinggalkan oleh Bertrand Sobris. Sementara itu, Fayenta dan agen pemerintahan dan juga WHO yang dipimpin oleh Elizabeth Zinsky telah melacak keberadaan mereka. Namun, mereka telah lebih dulu pergi sebelum apartemennya dimasuki. Robert Langdon, World Health Organization. Pelarian mereka diketahui oleh Fayenta dan kemudian melaporkannya kepada perusahaan keamanan swasta bernama The Consortium yang dipimpin oleh Harry Sims yang membantu kliennya atas nama Bertrand Sobris dalam menyembunyikan dokumen terkait dengan virus Inferno. Sims kemudian memberi instruksi kepada Fayenta untuk membunuh Langdon. Pengetahuan Langdon tentang pekerjaan dan sejarah Dante dan juga bagian-bagian tersembunyi di Florence, Italia dan juga Venesia memungkinkan keduanya untuk menerjemahkan huruf-huruf anagram yang ditemukan pada peta tersebut yang mengarah ke berbagai lokasi di Florence dan Venesia untuk menemukan virus Inferno yang telah disembunyikan Bertrand Sobris. Siena kemudian menerjemahkan dengan kata Cersa Trova dalam bahasa Italia yang berarti temukanlah. Is that for us? Logic would suggest. Mereka berdua kemudian menuju ke koridor Palazzo Vecchio dan berhasil meloloskan diri dari pengejaran WHO, agen pemerintah, dan juga pembunuh bayaran bernama Fayenta. Mereka kemudian mulai mengamati lukisan Vasari, Battle of Marciano, untuk mencari petunjuk selanjutnya. Langdon pun kemudian menemukan petunjuk Cersa Trova yang berarti temukanlah dari lukisan itu. Seek and find. Sementara, Siena terus mencari petunjuk kalimat yang ditulis oleh Bertrand Sobris. Kebenaran
hanya dapat dilihat oleh mata kematian. Langdon kemudian ditemui oleh seorang wanita bernama Marta Alvarez yang menurutnya dia tidak mengenalinya. Tentu saja dikarenakan Langdon masih amnesia ringan. Namun dengan akrab, Marta berbincang dengannya dan menanyakan apakah dia bersama Ignacio lagi. Ignacio yang mengirimnya pesan email tentang sesuatu yang mereka curi. Marta kemudian mengajak mereka ke tempat topeng kematian, cetakan gips dari wajah Dante sang penyair, yang wajahnya dicetak beberapa saat setelah dia meninggal. Namun, mereka pun terkejut dikarenakan topeng wajah itu menghilang telah dicuri. Mereka akhirnya mencari tahu lewat rekaman CCTV. Marta pun menjelaskan bahwa topeng wajah itu adalah milik Bertrand Sobris yang menitipkannya ke mereka untuk ditampilkan di museum. Terkejutnya Langdon dikarenakan rekaman CCTV yang dilihatnya. Topeng itu telah dicuri oleh dia sendiri bersama temannya, Ignacio. Professor Langdon, look, there's an explanation for all. Namun di saat yang sama, para agen pemerintah dan WHO masuk ke gedung untuk mencari Langdon. Sehingga petugas keamanan di sana dibuat sibuk dengan kejadian tersebut. Langdon dan Sienna pun akhirnya berhasil pergi dengan mengambil ID card Marta untuk akses pintu keluar. Mereka selanjutnya pergi untuk mencari keberadaan topeng itu yang telah disembunyikan dengan menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Ignacio. Mereka berhasil mengetahui lokasi tempat topeng itu disembunyikan. Berada di katedral di mana Dante dibaptis. Il Duomo, the cathedral where Dante was baptized. That's where Ignacio works. Namun, akses keluar masuk gedung itu telah ditutup, kecuali pintu utama yang dijaga ketat oleh para petugas kepolisian setempat, agen pemerintah, dan juga WHO. Dengan pengetahuan Langdon akan bagian-bagian tersembunyi di Florence, Italia, dan juga Venesia, mereka pun kemudian berhasil menemukan jalan keluar melalui pintu rahasia di ruang Armenia. Namun, tidak untuk Vaienta. Sienna! Vaienta mengetahui keberadaan mereka, mendatangi mereka, dan berusaha untuk membunuh Langdon. Namun naas baginya, dia diserang oleh Sienna, yang kemudian terjatuh dan tewas. Langdon dan Sienna kemudian berhasil keluar dan pergi menuju lokasi tempat topeng itu disembunyikan. Namun, pelarian mereka diketahui oleh agen Burchard. Di saat yang sama, Sims memutar video rekaman yang dititipkan Sobris padanya sebelum Sobris meninggal. Isi rekaman itu menunjukkan wadah tempat virus Inferno serta tujuan Sobris menciptakan virus itu, yakni untuk musnahkan setengah dari populasi manusia di bumi. Terkejut dengan rekaman video itu, Sims menyadari bahwa dia dan perusahaannya telah bersekutu dengan orang jahat yang ingin melakukan pembunuhan massal menggunakan wabah virus. Maka, Sims kemudian bergegas pergi ke Florence, Italia untuk membantu mencari dan mencegah virus Inferno dilepaskan. There. The baptismal font. Langdon dan Sienna menemukan topeng tersebut. Mereka kemudian membaca tulisan itu yang merupakan petunjuk selanjutnya yang mengarah ke Venesia. Underwater. Submerged in the... Namun agen Burchard tiba-tiba datang dan mengaku bekerja untuk WHO, memperingatkan mereka bahwa Sinsky bersekutu dengan pihak lain mengejar Inferno untuk menjualnya. Ketiganya kemudian menuju ke Venesia. Di perjalanan, Langdon kembali mengingat dan menyadari bahwa agen Burchard berbohong dan mengejar Inferno untuk kepentingannya. Mereka akhirnya menyerang agen Burchard dan memaksa keduanya kembali melarikan diri.
Sims akhirnya mendatangi Shinsky dan memberitahunya bahwa Sobris adalah kliennya yang membayar mereka untuk melindunginya dan melindungi Inferno. Namun, setelah menyadari akan tujuan dan tindakan jahat dari Sobris, maka Sims kemudian menemuinya untuk bekerja sama, menemukan dan mencegah Inferno dilepaskan. Sims kemudian memberitahu Shinsky, agen Bochart memiliki agenda sendiri mengejar Langdon untuk menemukan dan menjual Inferno ke penawar tertinggi. Setibanya di Venesia, mereka mengarah ke patung kuda sesuai petunjuk yang didapatkan dari topeng itu. Dengan bantuan pengetahuan seorang pemandu wisata, Langdon kemudian menyadari bahwa seharusnya tujuan mereka bukanlah di Venezia, melainkan di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Dandolo ruled Venice, but he was not buried here. So where was he buried? Hagia Sophia. Istanbul. Namun agen Bochart mengetahui keberadaan mereka dan mengejarnya. Dalam pelarian mereka untuk menghindari agen Bochart, sesuatu tak terduga terungkap, cuy. Sungguh di luar dugaan, Dr. Sienna Brooks yang selama ini mendampingi Langdon untuk memecahkan misteri penyembunyian tempat virus Inferno mengungkapkan bahwa Sobris yang diklaim Langdon sebagai seorang pembunuh dan psikopat adalah kekasihnya. Dan dia pun memastikan bahwa virus Inferno akan dilepaskan. Jejak pointer serta petunjuk lainnya yang ditinggalkan Sobris adalah untuk Sienna. Selama ini, Sienna telah membohongi serta memanfaatkan pengetahuan Langdon untuk membantunya menemukan misteri penyembunyian tempat virus Inferno. Miris sekali ya si Langdon ini. Mirip kayak sobat-sobat santuy yang dimanfaatin ya. Udahlah. Lanjut cuy. Skuy. Inferno will be at the end. If something should happen to me, I know you'll do what must be confined. Sienna kemudian pergi dan meninggalkan Langdon begitu saja. Langdon kemudian kembali diserang dan ditangkap oleh agen Bochart. Saat sadar, Langdon diinterogasi oleh agen Bochart, menanyakan di mana virusnya. Namun, Sims tiba-tiba datang dan membunuh agen Bochart. Sims mengungkapkan bahwa dia adalah fasilitator yang disewa oleh Zubris. Dan setelah Zubris meninggal, Sienna memintanya untuk menculik Langdon, untuk membantunya menemukan jejak dan petunjuk yang ditinggalkan Zubris setelah Zubris meninggal. Kejadian di rumah sakit merupakan rekayasa dan skenario Sims dan timnya. Amnesia ringan yang dialami Langdon dikarenakan mereka membiusnya dengan suntikan benzodiazepin untuk menyebabkan hilangnya ingatan. Sims juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Elizabeth Shinsky telah menemui Langdon untuk membantunya mencari tahu dan menemukan tempat virus Inferno disembunyikan. Dan sidik jari Langdon nih sebagai kunci pengamannya. Untuk itulah, Sienna meminta Sims dan timnya membantu untuk menculik Langdon dari Shinsky, sebelum lebih dulu ditemukan oleh Shinsky, WHO, dan agen pemerintah. Sims kemudian mempertemukan Langdon dan Shinsky, dan mereka pun kemudian berangkat pergi menuju Istanbul, Turki. Di Turki, Sienna menemui seorang dosen sejarah di universitas dan dibantu oleh satu rekannya untuk membantunya melepaskan Inferno dengan sebuah bom rakitan berdaya ledak ringan yang dipicu oleh sebuah ponsel. Sementara Langdon, Shinsky, dan Sims terus mencari petunjuk tentang Inferno
yang disembunyikan. Mereka mencari ruang bawah tanah yang luas dan ditopang oleh pilar. Sang kurator kemudian memberitahu mereka tempat itu adalah Yerebatan Sarai, atau juga disebut sebagai Istana Tenggelam. Sienna dan rekannya yang tiba di tempat itu bertepatan dengan Langdon dan timnya datang. Langdon dan rekannya berlomba untuk menemukan dan mengamankan Inferno. Sementara Sienna dan sekutunya mencari Inferno untuk meledakkannya agar virusnya menyebar ke udara. Sims yang mencoba mengejar Sienna diserang oleh rekan Sienna dan dibunuh oleh Sienna. Langdon kemudian mengejar Sienna dan mencoba menyadarkannya akan pemahaman dan juga tindakannya. Namun Sienna tetap meyakini bahwa tindakannya ini adalah jalan terbaik demi kelangsungan hidup umat manusia di planet bumi. Sienna kemudian mencoba meledakkan bom yang telah ia buang ke air dengan menggunakan ponsel sebagai pemicunya, namun gagal. Dikarenakan jalur dan jaringan komunikasi ini telah dipadamkan oleh WHO. Di saat yang sama, Shinsky yang menemukan Inferno bergegas mengamankannya ke dalam kotak penahanan khusus. Sienna kemudian meledakkan bom itu secara manual dan bunuh diri. Efek ledakan bom mampu memecahkan wadah Inferno. Namun, virus Inferno tetap aman dan tidak menyebar dalam kotak penahanan khusus WHO. Namun, rekan Sienna menyerang Shinsky dan berusaha untuk melepaskan virus Inferno dari wadah itu. Langdon kemudian membantu Shinsky menyerang rekan Sienna yang akhirnya dilumpuhkan oleh regu tembak. Dan virus Inferno pun diamankan oleh WHO. Langdon kemudian kembali ke Florence, Italia untuk mengembalikan topeng Dante ke tempatnya semula. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Apakah setelah menonton alur film kali ini, Sobat Santuy berpikiran apakah pandemi yang terjadi hari ini adalah virus yang diciptakan untuk mengurangi populasi manusia di bumi, seperti di film Inferno ini? Atau Sobat Santuy punya pendapat lain? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.